Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Bu Fadilatul Anisa di Mapel Prakarya dan Kewirausahaan. Salam sukses, salam entrepreneur. Semangat berkreasi dan berinovasi. Yes, yes, yes. Nanti di Mapel Prakarya dan Kewirausahaan kalian akan mempelajari 4 bidang. Yang pertama adalah di bidang kerajinan, kedua rekayasa, ketiga budidaya, dan yang keempat adalah pengolahan. Dari 4 bidang ini nanti akan kita pelajari mulai dari kelas 10, 11 sampai 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya? Bertemu lagi bersama saya di Mapel Prakarya dan Kewirausahaan bersama saya Bu Fadilatul Anisa. Karakteristik kewirausahaan. Tujuan kalian mempelajari Mapel karakteristik kewirausahaan yang pertama adalah bisa memahami karakteristik kewirausahaan, misalnya berorientasi ke masa depan dan berani mengambil resiko dalam menjalankan usaha. Yang kedua adalah mengidentifikasi karakteristik wirausaha berdasarkan keberhasilan dan kegagalan usaha. Nah, itu tadi adalah tujuan dari kalian mempelajari tentang karakteristik wirausaha. Oke. Sebelum masuk ke materi, saya mau tanya kepada kalian. Ada yang tahu apa itu entrepreneur atau wirausaha? Ya, benar. Memang wirausaha adalah menjalankan suatu usaha yang nantinya tujuannya adalah menghasilkan uang. Kenapa sih kenapa pemerintah sekarang mencanangkan program berwirausaha? Khususnya tahun 2020, pemerintah menggencangkan program tentang kewirausahaan. Hal itu disebabkan pada tahun 2020 ini perekonomian seluruh dunia menurun atau melemah karena adanya virus corona. Sehingga banyak sekali perusahaan yang melakukan gulung tikar dan melakukan PHK besar-besaran terhadap karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Maka dari itu, pemerintah melakukan PHK atau pengurangan tenaga kerja, sehingga dari tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka pada tahun 2020 sangat meningkat sekali. Nah, kalau dilihat dari grafik ini, apa yang bisa kalian pikirkan sebagai generasi muda penerus bangsa? Apakah cuma berdiam diri saja di rumah, santai-santai, tinggal minta uang sama orang tua? Kalian pikirkan. Oke, lanjut. Wow, pasti kalian semuanya sudah tahu apa ini uang. Iya, benar. Semua orang pasti membutuhkan uang untuk keberlanjutan kehidupannya. Dengan cara apa? Cara yang paling tepat adalah melakukan wirausaha. Kembali lagi ke pokok permasalahan atau ke pokok materi. Apakah ini yang dinamakan wirausaha? Pedagang asongan yang keliling di pinggir jalan pada saat lampu merah di tempat rekreasi, atau pedagang kaki lima yang berjualan di depan-depan tempat keramaian, ataukah seperti ini pedagang keliling? Ataukah ini Bang Ali penjual sate, toko kelontongan, toko sembako, ataukah yang ini? Apakah semua ini yang dinamakan wirausaha? Memang benar, dari foto yang saya tampilkan tadi adalah termasuk wirausaha, tetapi belum tentu sebagai entrepreneur. Yang dimaksud dari entrepreneur tidak hanya berdagang saja. Entrepreneur tidak sekedar berdagang atau berjualan. Entrepreneur sejati menambahkan nilai dari suatu barang. Sudah jelas dari sini? Yes, ini. Saya beri contoh selanjutnya. Entrepreneur sejati adalah menambah nilai dari suatu barang.
dari barang yang tidak berharga menjadi barang yang bernilai. Saya beri contoh. Ini adalah gambar pensil. Mungkin kalau kalian beli di toko alat tulis harganya cuma 500, tetapi kalau kalian tambahkan dengan berbagai macam aksesoris, ada boneka dan lain sebagainya, mungkin menambah nilai dari harga jual yang biasanya harga jualnya cuma 500, karena kalian beri nilai kreativitas bisa harganya lebih mahal. Tuh yang dikatakan entrepreneur. Sama halnya dengan kotak pensil seperti ini. Kalian modifikasi, kalian inovasikan lagi, tambahkan dengan warna-warna sehingga banyak konsumen yang tertarik terhadap produk kamu. Kalau produk seperti ini saja, siapa yang mau membeli? Lanjut. Jadi dapat disimpulkan suatu entrepreneur sejati adalah melakukan inovasi, baik itu berupa produknya, proses pembuatannya, ataupun pemasarannya. Yang pertama saya bahas adalah tentang produknya. Produk dari pensil tadi diinovasikan menjadi yang lebih menarik lagi terhadap konsumen. Prosesnya dirubah biar lebih efektif dan efisien. Dan yang ketiga, cara pemasarannya. Mungkin banyak di antara kalian yang sudah melakukan pemasaran secara online. Sekarang tidak usah repot-repot, lewat online saja semua produk sudah bisa didapat, mulai dari makanan, minuman, aksesoris, semua perabotan rumah bisa kita dapat melalui online. Nih, ada 3 jenis wirausaha berdasarkan Insinyur Ciputra. Yang pertama adalah necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Kalau sudah mepet, tidak ada uang, pastinya akan melakukan wirausaha. Yang kedua adalah replicative entrepreneur, yaitu cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhannya. Yang ketiga adalah innovative entrepreneur, wirausaha yang inovatif yang terus berpikir secara kreatif dalam melihat peluang dan meningkatkannya. Saya berharap dari siswa SMA di Ponorogo Tumpang bisa menjadi inovatif entrepreneur atau pengusaha yang inovasi, yang mampu menciptakan suatu hal yang baru, tidak hanya meniru-meniru dari produk yang sudah ada. Boleh kalian meniru, tapi jangan 100% menirunya. Ada prinsip dari kewirausahaan, yaitu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Dari sini ada yang ditanyakan. Selanjutnya adalah wirausaha dengan cerdas. Saya mau memberikan tips-tips tentang wirausaha yang cerdas. Yang pertama adalah pahami setiap tindakan yang akan dilakukan. Ikhlas, terencana, terkonsep dengan langkah dan strategi jitu, jangan sekedar iseng atau coba-coba saja. Dengan kata lain, prinsip yang pertama adalah harus ada niat, tekad untuk menjadi wirausaha. Yang kedua adalah peluang sukses selalu ada. Kerja keras, lurus, dan benar, cermat, serta hemat. Pasti kalau sebagai seorang wirausaha ada kendalanya. Semua pekerjaan pun pasti ada kendalanya atau ada resikonya. Kalau kalian siap menjadi wirausaha, jangan takut kalau gagal, jangan takut kalau bangkrut atau rugi. Yang pertama adalah niatnya aja. Yang pertama, adanya ketakutan akan rugi atau bangkrut. Kedua, merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha. Iya, memang benar. Kalau kalian sudah siap menjadi wirausaha, pastinya
kalian harus pintar-pintar mencari inovasi yang sesuai dengan keinginan konsumen, yang tujuannya adalah agar konsumen tidak bosan terhadap produk yang kalian buat atau kalian ciptakan. Merasa bingung dimulai dari mana usahanya? Bener banget, ini yang sering terjadi bagi semua manusia yang ingin melakukan wirausaha. Sebenarnya kita gampang saja mencari peluang. Yang dibutuhkan selama ini konsumen itu apa sih? Nah, itu bisa dijadikan peluang usaha. Contohnya sekarang adalah di masa pandemi corona. Pasti banyak pengusaha baru bermunculan. Pengusaha apa contohnya? Buat masker, buat hand sanitizer, buat face shield. Lah, itu bisa dijadikan peluang usaha. Contoh yang lain, kebutuhan pokok siswa sekarang apa? Pulsa kan? Ya, pulsa bisa dijadikan peluang usaha. Dari sini jelas, lanjut. Wow, saya tampilkan dua